Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya teman-teman peserta yang hari ini sudah bergabung. Kita melanjutkan ya sesi grup kita, sesi mindfulness based intervention, mengelola emosi, perasaan, dan meningkatkan psychological well-being mahasiswa ya. Terima kasih tadi kepada Viko yang sudah join ya, kepada Mira, Hilda yang sudah join dan kepada Leili. Eh, Pertemuan pertama kita hanya bertiga ya. Viko eh, tidak bisa hadir ya di pertemuan pertama, nggak apa-apa. Nanti coba kita mengulang sedikit apa yang kita tekankan di pertemuan pertama ya. Nah, untuk pertemuan kedua kita akan lebih mengeksplorasi ya lanjutan dari materi pertama sehingga tadi Ibu baru mengirimkan link ya, mengirimkan link berkaitan dengan aktivitas yang ditugaskan kepada teman-teman di rumah. Namun mungkin Viko seperti Viko kan baru mengikuti ya, sehingga mungkin bingung atau belum melakukan. Nggak apa-apa, nanti kita jelaskan lagi sehingga nanti hari ini coba kita bedah kupas satu persatu dari sisi individu masing-masing anggota ya di kelompok. Oke, minggu lalu sedikit mengulas ya agar nyambung ya eh, dengan Viko. Aku izin buka materi ya. Adalah tentang eh Selasa ya Sabtu ya. Ya, jadi kita ulas sedikit ya, Viko ya. Untuk Selasa lalu kita memperdalam berkaitan dengan pengenalan ya dan latihan praktik praktik mindfulness. Ini untuk di sesi pertama ya. Nah, sedikit mengulang. Jadi di sesi pertama kita banyak kemarin obrolannya tentang pengenalan dasar mindfulness ya. Jadi kemarin ada sesi pengenalan dari masing-masing anggota kelompok ya untuk membangun engagement ya satu sama lain dari anggota. Kemudian ada sedikit penjelasan tentang tujuan program dan manfaat mindfulness dalam aktivitas yang akan kita lakukan selama 4 kali sesi ya. Kemudian ada kontrak juga ya, Viko ya. Eh, jadi ada aturan kelompok kemarin yang kita tegaskan bahwasannya dalam kelompok ini kita menganut asas kerahasiaan, keterbukaan, dan komitmen. Nah, kerahasiaan maksudnya di sini mungkin ada hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan dalam arti ya tidak usah menyebutkan nama anggota kelompok dan sebagainya ke pihak lain sehingga eh, ada asas kerahasiaan dalam kelompok ini kita penuhi. Ya, namun misal untuk sebagai bahan pembelajaran boleh kita samarkan ya seperti itu. Nah, kemudian keterbukaan di sini kita meminta para anggota kelompok untuk kita sama-sama eh, bisa untuk saling sharing ya dalam arti ya mungkin ada sesuatu hal atau yang bisa kita ceritakan bareng-bareng. Kemudian kita sambil memperkuat aktivitas mindfulness sehingga emosi, mungkin pikiran ya yang kita rasakan tersebut bisa eh, kita uraikan ya atau kita kemukakan ya atau kita tuliskan. Nah, kemudian komitmen di sini maksudnya adalah antar anggota ya, eh, kita sama-sama berkomitmen menyelesaikan 4 kali sesi pertemuan karena dalam mindfulness based intervention itu rangkaiannya itu adalah berkelanjutan ya, jadi nggak hanya satu tatap muka seperti ini kita anggap selesai. Tapi kita lakukan dalam beberapa sesi untuk memperkuat ya
Sehingga harapannya teman-teman dengan ada penguasaan dari sisi praktik mindfulness mampu untuk mengantisipasi jika ada misalnya tekanan emosi ya atau permasalahan berkaitan dengan mental health dan sebagainya sehingga ada coping ya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian kemarin juga ada pengenalan tentang prinsip ya, definisi prinsip dan manfaat ya, kita skip aja. Kemudian intinya dari mindfulness itu adalah tentang kesadaran dirinya ya. Kesadaran diri seseorang atau individu berkaitan dengan di sini dan saat ini. Jadi present moment. Maksudnya kita memang memusatkan seluruh perhatian penuh kita pada aktivitas yang sedang kita lakukan tanpa terdistraksi oleh aktivitas-aktivitas lain di luar apa yang sedang dilakukan saat ini ya. Nah, kemudian juga kemarin kita menekankan tentang praktiknya ya. Jadi ada praktik latihan pernapasan ya, mindful breathing atau pernapasan sadar, breath awareness boleh juga. Nah, itu maksudnya kita melatih nafas kita, bagaimana cara kita stabil pada saat mungkin menghadapi tekanan, kita mampu untuk tetap berfokus pada kesadaran penuh. Jadi mungkin bisa mengantisipasi ya, tidak tidak mengeluarkan mungkin emosi yang tidak semestinya semacam itu. Nah, dari aktivitas itu kemarin diminta untuk dikerjakan di rumah ya, yang sudah tadi Bu Cek yang sudah submit ada Risa sama Lily, mungkin eh, Hilda bisa dibantu kalau ke Fajar bisa di apa namanya dimasukkan ya, kira-kira hari Minggu dan Senin bahkan hari ini ada nggak aktivitas latihan mindfulness yang sudah dilakukan? Kalau kalau ada, tolong dicatatkan ya sebagai bahan refleksi kita. Nah, karena dalam memahami, dalam mempraktikkan mindfulness itu, teman-teman, kita sangat butuh konsistensi dan latihan. Nah, latihan. Kadang-kadang kita bisa lupa kalau kita tidak terbiasa, kita bisa lupa dalam menerapkan sisi mindfulness itu, ya. Ya, yang dasar sekali mindful breathing itu kesadaran nafas itu yang dasar sekali, ya. Nah, kemudian kemarin juga ada sesi tanya jawab dan pekerjaan rumah. Gitu ya, Afiko ya, sedikit mengulang ya, Leli dan Nira, sehingga Afiko untuk pertemuan hari ini nyambung ya. Nah, ini Baik, ada Bu. contoh latihannya kemarin, nafas masuk, nafas keluar, dan tahan. Ya, nah, oke, inhale, tarik nafas, gitu ya. Tahan 4 detik, 5 detik, kemudian hembuskan. Nah, tarik nafas, tahan, hembuskan. Ya. Intinya latihannya itu bisa dilakukan dengan nafas masuk, ya, nafas masuk, nafas keluar, ya, nafas masuk, tarik nafas, tahan, nafas keluar. Nah, itu yang dilatihkan Viko. Nah, itu yang dilatihkan kemarin kita rata-rata latihan itu dengan menutup mata. Silakan tempatkan posisi duduk atau ya posisi duduk boleh yang nyaman, atur posisi duduk, kemudian latih pernapasan, rasakan eh, nafas yang masuk pada hidung kita, tarikannya, kemudian tahan, kemudian hembuskan. Kalau masih kesulitan, gunakan tangan untuk merasakan sensasi nafas masuk dan nafas keluar. Gitu ya. Nah, kemudian selama berlatih itu observasi, observasi kira-kira apa pikiran yang muncul ya. Jangan dilawan apapun pikiran kita yang hadir pada saat itu kita biarkan. Namun kita sadari dan kita observasi. Gitu ya. Nah, itu kurang lebih latihannya ya yang sudah kita terapkan ya.
Berarti berarti kan tugasnya kan sudah dilakukan selama 3 hari ya. Oke, kita mungkin sharing dulu ya untuk penugasan ini. Boleh mungkin dari Leli dulu ya. Ya, gimana Leli? Eh, pengalamannya tadi Ibu lihat sudah diisi ya instrumennya, sudah mulai dilakukan ya. Kemudian eh, sudah juga menuliskan tadi pikiran yang dirasa mengganggu ya pada hari Minggu, Senin, Selasa, kemudian emosi yang muncul juga sudah mulai disadari ya. Nah, coba diceritakan dulu berkaitan dengan pengalaman itu. Kemudian kalau diizinkan mungkin boleh kita lihat sama-sama ya hasil instrumennya ya. Coba Ibu kasih kesempatan dulu buat Lady sharing. Ya, baik Bu. Terima kasih eh, udah mengizinkan saya. Nah, eh, jadwal saya untuk berlatih mindfulness itu eh, apa ya 2 hari yang lalu kebetulan saya lagi pernafasannya lagi kurang baik ya, lagi mampet. Jadi baru sempet mau apa tadi malam aja sih Ya, gitu. Pikiran pikiran yang mengganggu saya itu di hari Minggu, Senin, Selasa itu ada. Yang pertama itu di hari Minggu. Di hmm, hari Minggu itu, jadi sebelumnya itu di hari Sabtu saya ada pelantikan. Habis hmm, habis pelantikan BEM. ya, Di situ kebetulan jadi koor eh, per divisi gitu. Di situ tuh saya memikirkan bisa gak nih saya jadi koornya ini gitu kan. Terus saya bisa gak sih nih jalanin prokernya yang nanti saya akan buat gitu, yang akan saya laksanakan, bisa gak nih ngejalaninnya. Terus banyaklah pikiran tentang apa ya saya menjadi koornya ini gitu kan di acara ini gitu kan kayak gitu. Terus ada juga kepikiran ini hari Minggu pengennya tuh jalan-jalan tapi nggak ada uang gitu. Itu pikiran yang membuat saya tuh mengganggu gitu terkait aktivitas saya. Jadi kayak ya cuman diem mikirin kayak gitu aja sih. Terus eh, apa emosi yang muncul di hari Minggu, Senin, Selasa itu, yang di hari Minggu tuh saya ngerasa apa ya marah-marah sendiri gitu loh karena dengan adanya pikiran yang saya takut saya bisa gak sih nih ngejalanin, saya tuh marah-marah sendiri, saya ngedumel sendiri gitu kan. Terus saya juga ngerasa sedih gitu loh karena adanya kendala dari sesuatu ekonomi jadi gak bisa jalan-jalan gitu kan. Terus di hari Selasa, oh iya nih, pikiran yang di hari Senin. Di pikiran di hari Senin itu ada tugas jurnal dari kebetulan dari Bapak dosen, salah satu dosen kita itu yang mana saya belum memahami dan belum mengerti gitu kan dengan jurnalnya itu gitu. Sedangkan dikumpulinnya itu hari Selasa besoknya gitu kan. Itu sebenarnya per kelompok. Cuman dari kelompok kami itu eh, belum terlalu paham lah, belum terlalu ngerti, dan saya juga belum terlalu ngerti gitu. Di situ tuh ganggu banget pikiran saya di hari Senin ini gimana gimana gitu kan. Kayak gitu. Terus udah gitu mana belum dikerjain lagi waktunya udah besok gitu kan. Terus di hari Selasanya nih tadi saya ada kepikiran banget yang mengganggu, teman-teman saya tuh ada rencana buat ke Bogor. Terus saya bingung, saya mau ikut atau mau ikut pengajian. Kebetulan saya ditunjuk buat mewakili gitu di pengajian gitu, Bu, gitu ya. kan. Kayak ikut enggak itu mengganggu pikiran saya. Jadi kayak diem lagi, mikirin lagi gitu kan. Nah, terus yang emosi yang muncul di hari Senin tuh kesel gitu sama kayak diri sendiri. Kenapa sih belum bisa paham sama materinya, jurnalnya dosen ini gitu kan. Mana
apa namanya belum sama sekali dikerjain gitu kan. Ya, Tuh. Terus, nah di hari Selasa tadi saya ngerasa seneng apa ya? Karena yang tadinya di hari Senin itu saya ngerasa kesel, saya belum bisa memahami, dan di malamnya itu saya mendapatkan kayak dengan membaca-membaca jurnal dan akhirnya saya bisa memahami, bisa mengerjakan. Nah, di hari Selasanya itu saya merasa seneng gitu kan. Wih, saya bisa nih mengerjakan jurnal ini yang dikasih dosen dikasih dosen ini gitu. Saya ngerasa seneng banget. Akhirnya saya bisa apa namanya ngerjain gitu. Udah sih Bu, itu aja. oke, baik. Kalau untuk latihan baru hari ini ya, berarti ya? Iya, baru hari ini. Oke, nggak apa-apa. Namun intensitasnya mungkin bisa nanti ditambah lagi ya. Kalau untuk pikiran tadi berarti kan Leli sudah mulai ya memetakan ya istilahnya, mulai memetakan mana pikiran yang kira-kira dirasa mengganggu ya. Ini kemudian hari mulai dari hari Minggu ya sebenarnya kan sampai dengan hari ini. Oke, sudah berarti kan sudah relatif mengenali ya. Kemudian sudah juga mulai membuat men-tracking emosi ya tadi ya emosinya sudah dituliskan juga emosi sehari Minggu itu ya jadi apa namanya gak karu-karuan tadi ya karuan perasaannya ngedumel ya gitu ya sedih kemudian juga hari Senin ada rasa kesal ya kemudian hari Selasa itu hari ini diam ya diam ini gimana maksudnya emosinya. Eh, Hari, sedih. hari Selasa ini tuh senang sama diam-diamnya itu karena ini tadi Bu mikirin yang antara mau ikut jalan-jalan sama anak-anak atau mau ikut ngaji gitu kan. Oh iya. Oke, berarti kesimpulannya selama 3 hari ini, 2 hari dalam kondisi yang kita anggap yang kurang baik ya. 1 hari ini ya udah lumayan baik. Oke, nggak apa-apa itu mengenali. Nah, namun nanti dalam mindfulness itu kadang ditanya gini, eh, eh, kita bisa scaling ya, scaling. Eh, Lili hari Minggu tadi mengatakan bahwasanya perasaan tadi sedih ya. Hari Minggu perasaannya sedih. Itu kalau bisa boleh di skala rasa sedihnya itu berada di mana kalau dari 0 sampai 100. Itu di hari apa Bu? Hari Minggu. Minggu, ya. Di hari Minggu sih 7 lah Bu, 7. Oke. Kalau dalam bentuk puluhan berarti 70 ya, 70% ya. Iya, 70. Ya. Oke. Berarti kan tinggi ya kadar rasa sedihnya. Oke. Nah, ini ya maksudnya. Jadi teman-teman kita butuh tracking ya, tracking perasaan ya atau emosi kita dan kita tracking pikiran kita. Dengan cara apa? Ini kan Ibu minta dituliskan di link itu untuk memudahkan saja ya, untuk memudahkan saja. Namun teman-teman boleh nanti mulai coba menuliskannya di buku khusus ya, di buku khusus hari per hari ya, setiap hari. Nah, setiap hari coba dituliskan sehingga kita nanti bisa mengenali. Nah, pada saat muncul perasaan itu teringat nggak? Ah, kalau lagi kayak gini, dari coba latihan nafas. Ada ada mengingat nggak itu? Teringat nggak? Atau kayak udah blus ngeblank aja Bu gitu. Ada Bu, Hmm. Di ada. coba praktekkan nggak? Untuk praktik coba dikit Bu karena kan waktu itu emang lagi pilek kayak Bu. Jadi untuk susah pernapasannya. Oke, nggak apa-apa. Ya itu yang Ibu katakan, kita nggak bisa langsung 1 kali latihan langsung ingat itu ya. Nah, jadi maksudnya tuh gini, muncul perasaan emosi itu tadi, nah kita mulai mulai mengingat,
Oh iya, coba saya atur nafas. Nah, maksud Ibu gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman konsistensi latihan, setelah ini tetap nanti diminta untuk latihan mandiri ya. Latihan mandiri sehingga nanti apa namanya langsung teringat kalau kalau emosinya lagi sedih ataupun tidak stabil perasaannya langsung teringat oke nggak apa-apa saya terima saya kemudian tarik nafas tahan hembuskan tarik nafas tahan hembuskan nah itu manfaatnya tuh di situ ya dari latihan sederhana yang kita praktikkan kemarin oke kemudian dari Mira boleh sharing nih dari Hilda nih boleh sharing nggak kayaknya belum mengisi ya cuman coba ada apa nih? Bisa diceritakan aktivitasnya dari hari Minggu, Senin, Selasa berkaitan dengan latihan, perasaan, dan emosinya. Terima kasih banyak sudah mengizinkan saya untuk sharing. Nah, sebenarnya kemarin kan dari kemarin nunggu nunggu aduh ini nggak dikirim gitu terus akhirnya Mm-mm. saya ingatnya kayak ya udahlah saya catat aja catatannya ada kan bisa bawain. Oh iya, oh, Nah, nggak apa-apa. Mm. cuma kan tadi siang kan sebelum duhur ibu baru ngirim. Terus Iya. sebenarnya di rumah saya masih sibuk tuh bu, nggak bisa ngisi gitu. Tapi karena Mm-mm. memang saya udah catat, jadi kayak masih aman lah gitu. Nanti saya Oke. isi ulang. Iya. Kalau untuk perasaan di hari Minggu itu capek sih bu. Kan intinya dari kemarin-kemarin selama seminggu kemarin itu tuh benar-benar capek, banyak apa ya, banyak acara, banyak tugas dan kebetulan kan saya sama Lali kan udah sekelas, sekelompok juga. Jadi itu ceritanya nggak beda jauh lah, Bu. Mm-mm. Nah, capek. Terus juga kalau di hari Minggu tuh kurang tidur, tugas banyak, terus juga ada acara keputrian, Bu. Nah, karena acara keputrian kan nggak mungkin kita bangun siang kan, jadi saya harus bangun pagi, yang biasanya bisa subuh langsung tidur lagi, jadi saya harus melek mana harus ke pasar beli kue, karena emang saya konsumsi konsumsinya nah itu ya ya karena dari pagi sampai siang itu benar-benar capek kayak mumet gitu ditambah juga ada tugas kan terus juga ada tugas terus uh, apa sih yang saya syukur di hari Minggu ya walaupun semumet-mumet apapun itu ya alhamdulillah tuh acara yang saya jalan itu bisa berjalan dengan baik terus juga saya apa namanya tugasnya itu juga dibantu sama teman saya dari kampus lain itu ngerjainnya kan dia kan dari psikologi tuh Bu. Nah saya sekalian nanya gitu tentang tugas saya buat di hari Senin karena saya presentasi. Iya. Alhamdulillah itu. Nah terus kalau untuk di hari Senin itu Senin alhamdulillah berjalan dengan baik karena apa namanya presentasi saya selesai walaupun penyampaian saya masih kurang. Terus juga alhamdulillah juga apa namanya di hari Senin tuh ada perasaan tenang yang mana eh, kemarin tuh kita foto-foto itu loh Bu, foto-foto buat himpunan mahasiswa BK tuh udah selesai gitu. Mm-mm. Terus juga alhamdulillah juga tugas bab 2 pas sosial tuh selesai walaupun ya begadang gitu. Tapi kan setidaknya selesai itu sih yang saya syukuri dari sini. Terus kalau misalkan Selasa, dari Selasa tadi pagi, eh, kalau aku sampai sekarang enjoy aja sih Bu, nggak ada apa-apa. Terus untuk mengenai latihan pernapasannya itu, jujur saya belum praktekin Bu. Tapi baru tadi, kan di sini kan kita tadi di lab desa itu benar-benar rame, benar-benar kayak isinya tuh satu kelas tuh ngumpul di sini semua gitu. Terus juga saya kan tipikal orang yang gimana ya, kalau belajar tuh nggak bisa dengan suara yang berisik, makanya saya pakai headphone ini. Nah terus uh, walaupun berisik kayak walaupun mumet kesel tapi kelar-kelar saya kayak ngedengerin lagu yang ngebuat saya tuh enjoy itu ya baru saya praktekin tadi sih Bu. Ya, mungkin cukup sekian sih Bu. Iya. Dan walaupun capek pusing gitu kan saya kalau stres tuh pasti pundak saya tuh berat banget ya Bu kayak Iya. pegel gitu tegang. Nah setelah saya apa namanya mempraktekkan tadi latihan pernapasan sampai ke kepala tuh terasa terus juga membuat tuh awalnya tuh pusing banget sakit itu jadi agak relax gitu. Terima Oke. kasih Bu. Iya. Makasih ya Mira ya inisiatifnya bagus sekali ya. Mohon maaf ya.
Ibu kemarin pikirnya ya udahlah hari Selasa aja, mudah-mudahan teman-teman mengingat ya. Alhamdulillah syukur juga sudah ada yang mencatat seperti ini. Ya, kelupaan ya, 3 hal yang disyukuri ya setiap harinya itu apa. Tapi tadi Hilda sudah coba menjelaskan ya, bagus sekali. Ya, eh, betul sekali ya. Satu juga poinnya, Ibu belum mengarah ke sensasi tubuh ya, sensasi tubuh. Tapi tadi Hilda sudah coba menjelaskan ternyata ada reaksi tubuh ya, reaksi tubuh atas pikiran dan emosi yang dirasakan. Nah, kalau menghadapi suatu tekanan, tegangan, apa situasi yang tidak menyenangkan semacam itu ya, tadi Hilda menjelaskan ada rasa ini ya berat ya di pundak gitu ya. Ya. Nah, itu namanya body scan ya. Dalam mindfulness itu ada juga apa latihan body scan sebenarnya ya, men-scanning tubuh kita. Jadi ibaratnya begini teman-teman, sumber dari sumber dari kekhawatiran kita ya, kemudian perilaku kita itu tanpa kita sadari itu berasal dari pikiran kita ya. Itu yang pertama. Nah, pikiran kita itu membuat membuat emosi kita muncul ya. Baik itu emosi senang, baik itu emosi sedih, marah ya, kemudian kecewa ya, kemudian apalagi tertekan dan lain sebagainya. Nah, akumulasi dari itu kan dimunculkan dengan adanya bentuk perilaku tertentu yang kita nampakkan ya dalam aktivitas kita. Nah, gitu. Nah, itu juga mempengaruhi dari sisi fisik ya, dari sisi fisik. Nah, psikologis mempengaruhi fisik. Nah, secara fisik. Nah, tanpa kita sadari, kadang-kadang itu menimbulkan reaksi tertentu pada tubuh kita. Nah, namun tadi Hilda sudah mulai nih menganalisis, oh ya, dia larinya kemana nih kalau dia sedang mengalami suatu hal yang kondisi mungkin yang tidak dia inginkan ya, tidak menyenangkan ya, atau crowded lah istilahnya gitu. Oh, dia terasanya di sini. Nah, teman-teman yang lain juga bisa itu men-tracking itu ya. Tapi memang kita butuh butuh tenang ya. Nah, arti ya kita butuh kayak mengambil jeda sejenak yang menarik. Ya, bukan berarti kita ya menarik diri lah memang istilahnya ya menepi sejenak. Kemudian mengambil waktu untuk diri kita ya berfokus pada pikiran kita. Kemudian sambil menerapkan tarikan nafas, hembusan ya ambil tarik nafas, kemudian tahan hembuskan, nah gitu ya, atur pernapasan kita sehingga kita mulai mengaktifkan penginderaan kita. Kita mulai merasakan gitu. Dalam arti kita mulai mulai jernih ya, mulai dari sisi pikiran, perasaan, kemudian kita juga bisa mengenali tubuh kita. Oh, kalau lagi kayaknya riwah banget nih, ada tugas, kemudian tugas berkelompok juga, tapi saya kok nggak nyaman dan sebagainya, mulai kepala pusing. Nah, itu muncul ya reaksi di diri kita itu udah mulai kita sadari juga. Nah, itu tadi fungsinya. Kadang-kadang kita itu tidak peka dalam arti kita tuh tidak menyadari sebenarnya apa sih yang menjadi pikiran kita ya. Apa sih sebenarnya yang aku pikirkan itu apa? Nah, kita nggak mengenali itu. Nah, di mindfulness based intervention, nah ini kita menggunakan salah satunya pendekatan kognitif ya. Pendekatan kognitif terapi yang mana dalam pendekatan kognitif terapi itu kita mulai mengenali ya atau melihat eh, pikiran kita, pikiran otomatis kita ya, pikiran automatic thought apa namanya ya nama eh, apa namanya ilmiahnya ya, automatic thought atau pikiran otomatis kita itu pada saat suatu kejadian itu terjadi. Nah, nah kita kenali, kita langsung tracking gitu ya. Kemudian emosi kita, kemudian sensasi tubuh kita itu seperti apa. Nah, nanti muaranya muncul dari akumulasinya itu dari perilaku-perilaku kita. Nah, itu misal dari akumulasi tadi automatic thought, kemudian em, apa emosi kita, perasaan kita ya, emosi yang muncul dan sensasi tubuh, nah itu muncul akumulasi perilaku. Perilaku kita yang seperti apa? Misal yang tanpa sebab kita bisa aja marah-marah, atau perilaku kita yang enggan
enggan misalnya melakukan aktivitas tertentu. Nah, itu ada akumulasi-akumulasi dari tracking sisi kognitif kita ya, atau dengan peningkatan kognitif tadi. Nah, itu ya teman-teman. Sehingga memang kalau dalam journaling itu memang setiap hari kita perlu menuliskan itu ya, menuliskan pikiran kita ya. Suatu pikiran kita itu yang muncul itu apa, kemudian emosi juga, dan gratitude ya, atau permaafan ya, atau rasa kebersyukuran kita. Nah, itu dituliskan setiap hari. Nah, sehingga nanti kita bisa mulai menguraikan apa betul ini. Nah, nanti dengan grup semacam ini itu akan dibahas. Nah, akan dibahas, kemudian nanti kita akan coba uraikan. Bisa jadi ya, bisa jadi ada hal tersembunyi di balik itu yang nggak bisa kita temukan. Sebenarnya yang menjadi pemikiran kita itu apa gitu. Nah, itu kita lihat lagi nanti konteksnya, situasinya, kondisinya ya. Kondisi yang ada atau antecedent event-nya. Nah, kejadiannya, peristiwanya itu seperti apa. Nah, itu. Kemudian nanti kita lihat, ini benar nggak apa yang dipikirkan dengan peristiwa yang terjadi. Ya, sehingga nanti akan ada pengubahan dari sisi pemikiran dan sisi perilaku. Oke, gitu dulu ya untuk penjelasan penugasan. Sekarang mungkin dari Afiko, dari rangkaian obrolan ini tadi, Afiko mungkin boleh ceritakan tentang beberapa hari ini ya, mungkin ada pikiran yang bisa nggak mulai menguraikan, misalnya di hari ini tadi, oh ada ini nih, satu nih, pikiran yang mengganggu. Nah, misalnya apa, di, diungkapkan dalam bentuk kalimat, kemudian emosinya apa, gitu. Baik, Ibu. Jadi ketika di hari Sabtu itu kan sebenarnya perasaan itu masih emosional tuh masih enjoy karena di situ pada saat hari itu tuh saya juga emang suka sama alam dan emang pada saat itu kegiatannya saya dan teman-teman saya tuh langsung ketemu dengan alam dan itu emang membuat saya happy. Kemudian ketika di hari Minggu itu emang ada satu momen yang buat pikiran saya itu terganggu, bukan terganggu sih lebih ibaratnya pada saat itu tuh ada yang hal kayak semisal tugas. Jadi tugas itu, jadi saya mencari judul dan yang emang saya pengen, tapi jurnal yang saya dapat itu beberapa jurnal itu cuman hanya sekitar dua saja yang relevan dengan judulnya. Kemudian saya juga nggak konsul sama seorang doang, jadi saya konsul sama temen yang di kampus lain. Jadi kayak emang itu tuh ada sedikit membantu. Kemudian ketika judul itu saya kerjakan sampai sekitar bab satu selesai, ternyata pada saat di hari Senin, judul itu nggak relevan sama dosen yang bersangkutan. Jadi saya ketika di hari Minggu itu sebenarnya perasaannya rada bingung dan emang kurang yakin sama, bukan kurang yakin sih Bu, ibaratnya kayak gimana ya? Kayak masih bingung dan itu tuh cocok nggak buat di hari Senin ketika dipresentasikan. Kemudian pas di hari Senin, ternyata apa yang sudah saya kerjakan ketika di hari Minggu itu ternyata judul itu kurang relevan. Akhirnya relevannya di judul yang kedua dan kemudian emang di situ saya stuck bingung antara judul satu atau judul dua yang akan saya ajukan ketika perasaan di hari Senin itu. Dan tapi ketika di hari Senin juga paginya itu sebenarnya masih happy aja karena itu tugas itu selesai dengan tuntas di bab satu. Kemudian pas di siangnya, pas ketika presentasi mungkin itu jadi itu sih Bu. Ke emosi yang muncul, emosi tadi kan berarti kan anggaplah dari hari Senin ya tadi, Minggu ya, Minggu udah mulai ini ya. Minggu dan Senin itu kalau bisa di tracking, emosi yang munculnya apa? Ya, emosinya dalam satu kata ya, misalnya gitu.
Misalnya takut, cemas, sedih, senang. Kalau itu lebih ke cemas sih, Bu. Cemas ya yang di hari Minggu Ya, karena cemas. sedang mencari artikel ya. Ya, Nah, artikel yang kurang relevan. Betul. oke, kalau hari Senin tadi, Senin Kalau hari kemarin, Senin, setengah happy, setengah sedih. Yes, betul. Setengah happy, setengah sedih karena ada something pikiran yang omongan seseorang yang terdengar, cuman itu jadi suatu hal yang saya pikirkan gitu. ya. Itu sih, Bu. Oke, baik. Nah ini Ya. ya, maksudnya begini ya. Berarti kan teman-teman kan sudah mulai mencoba mengenali ya. Kadang-kadang kita itu nggak mengakui emosi kita gitu loh, perasaan yang muncul nah gitu ya. Nah ini tadi Viko sudah mulai menelusuri ya, eh, yang seperti hari Senin itu ada dua emosi yang muncul ya, senang dan sedih ya, kadarnya 50%, 50%. Oke, nah ini ya maksud Ibu, teman-teman. Nah, dalam mindfulness itu kan salah satunya kita juga bisa menggunakan teknik journaling ya, menulis ya, istilahnya kita menuliskan ya, menuliskan eh, emosi kita, perasaan kita ya, atau perasaan kita dan pikiran kita dalam sebuah kertas. Nah, caranya gimana, Bu? Nah, itu tadi caranya nanti cobalah kita buatkan ya, mudah-mudahan hari Sabtu bisa jadi sehingga nanti semacam template yang bisa teman-teman apa namanya tuliskan di sana ya di template itu. Namun juga teman-teman bisa buat sekarang ini buat sendiri dulu ya. Oke, coba kita menggunakan catatan dulu ya. Share. Oke. Oke. Wah, ini. Nah, gini ya, teman-teman ya. Jadi selain kita mempraktikkan latihan dasar dari sisi mindfulness itu, teman-teman, kita juga perlu untuk melakukan salah satu teknik ya, dengan cara journaling, ya, journaling. Kita mulai membuat jurnal ya, berkaitan dengan perasaan ya. Ya, perasaan ya, eh, pikiran dulu ya, pikiran kita, pikiran ya. Oke, ini kita mulai perluas ya, eh, peristiwa ya, peristiwa. Ini supaya teman-teman paham nggak apa-apa. Un- Antecedent event. Peristiwa ya, peristiwa yang terjadi hari itu ya, setiap hari ya, peristiwa yang terjadi, kemudian pikiran kita ya, pikiran ya, pikiran kita atas peristiwa itu ya, pikiran spontan aja, pikiran spontan. Oke, pikiran spontan, kemudian perasaan kita ya, emosi aja, emosi yang muncul ya, perasaan atau emosi yang muncul ya. Kemudian adakah sensasi tubuh yang hadir, misalnya ada dari misalnya tadi dari peristiwa yang terjadi, pikirannya seperti apa, perasaannya sedih, kemudian sensasi tubuh. Sensasi tubuh yang muncul itu
Misalnya tadi tegang, leher, pundaknya tegang misalnya gitu, atau kepalanya pusing gitu ya. Nah, kemudian di sini perilaku. Perilaku yang nampak. Nah, perilaku kita gimana? Uring-uringan, nah apa misalnya gitu. Nah, ini teman-teman, journaling, journaling yang bisa dilakukan per harinya ya. Jadi kita ini ada template-templatenya ya. Template-templatenya teman-teman diminta untuk menuliskan ini. Nah, bisa dengan kreativitas ya, misalnya dengan pulpen berwarna ya, atau apa boleh. Nah, hmm. Nah, ini ada ini istilahnya template-nya ya, template-nya atau dalam bentuk cerita juga boleh. Ini kita manfaatnya apa, Bu? Ini nanti ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya sehingga kita men-tracking apa namanya? Hari per hari kita ya. Nah, di sini ada tanggal. Di sini ada tanggal. Oh, jelek ya kalau pakai. Nah, tanggal ya, tanggalnya dan hari. Anggaplah gitu ya. Hmm, oke ya, teman-teman. Nah, jadi ini eh istilahnya teman-teman ya diminta lah ya setiap harinya membuat ini, membuat jurnal ya, membuat jurnal dan ditulis. Jadi kita harus menuliskan. Bagusnya ini ditulis. Jadi dengan pulpen ya atau pena ya monggo lah. Jadi jangan diketik. Bagusnya dituliskan ya. Nah, pada saat kita menuliskan ini hari per hari, nah kita mengidentifikasi, kita mulai mengidentifikasi peristiwa yang terjadi apa. Kita ceritakan misalnya tadi seperti Afiko hari Sabtu sedang mengikuti kegiatan LDKM gimana di puncak misalnya. Kemudian ada hal yang kurang menyenangkan. Saya merasa eh, peserta tidak menghargai dan panitia juga apa panitia tidak tidak menyadari kehadiran keberadaan saya, tidak menganggap lah atau apa misalnya ya. Nah, kemudian pikiran spontan dari cerita tadi apa yang Tiko rasakan misalnya pikiran spontannya eh, teman-teman angkatan saya tidak respect dan menyukai saya. Nah, misalnya ya, nah, itu perasaan emosi yang muncul misalnya rasa marah. Kemudian ada nggak sensasi tubuh yang muncul dari ketiga ini? Oh ya ada. Oh, perut jadi sakit misalnya kayak gitu, atau pinggang jadi sakit, atau kepala jadi pusing, cenut-cenut, nah misalnya gitu. Nah perilaku yang nampak apa? Perilaku yang nampak saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Saya memutuskan untuk pulang ke rumah dan tidak mengikuti kegiatan sampai selesai. Nah ini kan tracking ya, tracking. Berarti kan kita kan harus menganalisis kejadian hari ini itu apa, gitu ya. Eh, apapun itu. Misalnya kalau ini adalah suatu kejadian yang misalnya secara keseluruhan hari ini adalah hari yang baik, tuliskan. Nah, lebih baik lagi nanti di sini ada hal yang kita syukuri. Nah, tiga hal yang kita syukuri. Apa? Tiga hal yang kita syukuri hari ini. Tapi kayaknya agak sulit, Bu. Tuh, kayaknya kalau setiap hari saya membuat ini, Bu. Oke, kalau kalau dirasa masih kesulitan, tuliskan saja cerita, boleh. Teman-teman bercerita aja tentang aktivitas hari ini. Bu, tuliskan dalam bentuk cerita, ya, aktivitas hari ini. Nah, ini. Jadi kita menuliskan cerita ya,
aktivitas hari ini itu apa? Yang dilakukan misalnya oleh Leili hari ini apa? Tuliskan dalam bentuk cerita ya, disertai hari dan tanggal lah. Nah, nanti kalau kita ketemu lagi kita akan bahas ini. Benar nggak sih dari peristiwa atau kejadian ini eh, kebenaran dari pikiran pikiran Lili itu tadi? Oh, jangan-jangan kan kalau peristiwa ini kan nggak bisa kita ubah ya, ya. Jadi kan eh, suatu kejadian itu kan ya kejadian mungkin yang membuat kita merasa tidak respect atau membuat kita merasa tidak happy ya hari itu ya atau membuat kita sedih kan nggak bisa kita ubah kan sudah terjadi ya. Nah, tapi kan pikiran ini kan bisa kita ubah. Cuman pikiran pada saat peristiwa itu terjadi kita analisis, namun ke depan pemikiran ini pun bisa kita ubah, kita ganti pemikiran ini. Nah, itu ya. Nah, emosi yang muncul pada saat itu bisa kita ubah juga nanti. Oke, setelah pemikirannya kita ubah, pikirannya kita ubah, emosinya bisa berubah nggak? Oh, bisa. Ternyata emosinya bisa berubah. Dari yang marahnya mungkin 80% ya, marahnya menjadi 50%. Gitu ya. Kalau sensasi tubuh ya enggak, karena sensasi tubuh. Sensasi tubuh itu ya sensasi yang terjadi pada saat itu. Perilaku yang nampak nanti akan ada akumulasi yang bisa kita ubah juga ya. Nah, tapi nggak langsung saat itu. Tiga hal yang kita syukuri ini untuk menandakan di balik peristiwa yang tidak mengenakan atau emosi yang muncul yang tidak mengenakan itu ada hal yang bisa tetap kita syukuri. Sini ya, ini penting sekali. Yang paling mudah dari sini kita lihat perubahannya itu dari sisi mana ya, perubahan emosi, perubahan perilaku gitu dari sisi paling mudah itu kita lihat itu dari perubahan emosi. Karena di sini kita paling mudah untuk menganalisisnya. Nah, yang mana yang kadang-kadang kita kesulitan Bu untuk mengemukakan atau menyadarinya? Ini di pikiran spontan ini, automatic thought teman-teman ya. Dan apa namanya? Teman-teman menjadi kesulitan dalam men-tracking pikiran ini ya. Ini ini hal yang sederhana ya, sederhana sekali. Namun kadang-kadang kita kesulitan kalau diminta untuk menuliskan setiap hari. Ibaratnya ini semacam salah satu cara untuk menterapi loh teman-teman ya, menterapi diri kita. Jadi ada satu bentuk terapi juga yang kita lakukan dengan journaling berkaitan dengan ini. Nah, pada saat ini tadi sudah kita coba lakukan ya, dan kita coba analisis dan lakukan. Nah, kita nanti akan mulai masuk ke sesi meditasi. Dan kita akan mulai merenungkan, mulai memikirkan peristiwa itu, kita internalisasikan dalam pikiran kita ya, eh, hadirkan peristiwa itu ya pada saat kita bermeditasi dengan sitting praktis ya istilahnya. Kemudian nanti emosi yang munculnya seperti apa, sensasi tubuhnya bagaimana ya. Kemudian nanti muaranya apa sih hal yang bisa kita syukuri dari eh, kejadian ini. Itu ya. Nah, ini berarti harus ada penugasan lagi teman-teman ya. Penugasan lagi yang harus dikerjakan, dicatatkan saja di buku ya, dicatatkan di buku. Nanti pada saat ketemu nanti akan kita bahas, dibacakan satu-satu ya, dibacakan satu-satu. Kira-kira apa namanya relate nggak, benar nggak yang dipikirkan dari kejadian ini? Atau pemikiran ini sebenarnya bisa diubah nggak? Oh, ternyata pikiran ini bisa kita ubah, kita ganti dengan pikiran yang baru. Nah, misalnya gitu ya. Tapi salah satu media yang kita gunakan untuk ada pengubahan pemikiran itu melalui apa? Melalui praktik mindfulness. Nah, gitu. Ibu hari ini belum mengajarkan jenis praktik yang kedua, tapi eh, Sabtu nanti kita akan coba mempraktikkan latihan mindfulness yang kedua, yaitu
mindful, yaitu meditasi. Ya, gitu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan dari penjelasan ini. Ini sederhana tapi harus kita lakukan. Ini adalah bentuk intervensinya untuk pengubahan yang menjadi goals kita tadi kan kita pengen mengelola emosi misalnya gitu ya atau meningkatkan kesejahteraan psikologis kita. Nah, namun sebelum itu terjadi, kita harus ada pekerjaan-pekerjaan dulu, taks-taks yang kita berikan untuk diri kita, kemudian kita analisis bareng-bareng, kemudian nanti kita cari cara untuk pengubahan hal itu. Kalau itu mau dikurangi, bagaimana cara menguranginya? Kalau itu perlu ditambahkan, bagaimana cara untuk menambahnya? Misalnya seperti ada tanggapan dulu dari teman-teman? Mungkin boleh. Ibu, maaf mau tanya. Iya, Untuk journaling ini dilakukannya setelah pertemuan ini sampai ketemu pertemuan selanjutnya gitu ya, Bu? iya, betul. Oh, jadi Setelah, dibuatnya per hari gitu ya? iya, betul. Oh ya. Dibuatnya per hari. Jadi setelah pertemuan ini kan berarti ada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Sabtu kalaupun mepet anggaplah sampai hari Jumat. Boleh. Ya atau gini, eh, Ibu mengharapkan bisa setiap hari ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sebelum kita ketemu jam 1. Tapi nanti coba disesuaikan lagi dengan kemampuan teman-teman. Ya, kemampuan teman-teman. Kalau misalnya dirasa, aduh Bu, kredit banget hari itu jadi nggak sempat ya, ya sudah nggak apa-apa. Nanti yang penting ada, gitu ya. Kita istilahnya jangan jangan merasa terbebani, tapi tetap aktivitas itu kita lakukan. Gitu ya, Viko ya. Baik, Ibu. Harus ditulis ya, jangan jangan diketik, harus ditulis tangan. Oke, Hilda, boleh silakan. Ibu itu kan ada poin peristiwa yang terjadi. Nah, berarti kalau misalkan itu ada 5 peristiwa tuh tulis semua gitu, Bu. Iya, jadi kita itu simpulkan aja, misalnya hari ini mana yang mau kita angkat peristiwanya. Nah, peristiwa yang mungkin yang yang baiknya kita angkat itu kan adalah suatu peristiwa mungkin yang bisa mengganggu pemikiran kita. Nah, misal peristiwa yang terjadi hari ini kita lagi presentasi ke misalnya saya sedang presentasi kelompok, kemudian ada yang bertanya, namun saya tidak mampu menjawab pertanyaan teman saya itu dengan baik. Pemikiran yang muncul, oh saya misalnya pikiran yang muncul pada saat itu saya eh, saya bodoh misalnya kayak gitu atau saya merasa teman saya merasa dijebak dengan pertanyaan sehingga saya terlihat bodoh di depan kelas. Nah, itu nanti kita bawa kan, kita uraikan nih dalam kelompok ini. Sebenarnya benar nggak sih kamu itu bodoh? Ya, kok sampai berpikiran kayak gitu dari peristiwa yang terjadi seperti ini? Itu. Nah, jadi nanti kita akan analisis. Ternyata ada yang salah dengan pikiran. Nah, kan karena tadi kan sumber dari semuanya itu kan salah satu kan dari pemikiran, dari pikiran. Nah, itu nanti yang mau kita ubah. Sehingga kalau pikirannya berubah, bisa jadi emosi, perilaku, sensasi tubuhnya berubah. Nah, gitu. Tapi peristiwa tadi nggak ada yang bisa ngubah. Peristiwa itu kan udah kayak gitu. Misalnya kita tiba-tiba terjatuh di depan kelas misalnya gitu, kemudian diketawai oleh satu kelas, pikiran kita langsung gini, oh pikiran kita saya dibenci oleh teman-teman saya dengan kejadian sepele aja saya apa namanya ditertawakan. Padahal kalau kita internalisasikan itu kan mungkin bentuk respon spontan dari teman-teman. Oh ya nggak apa-apa. Namanya orang kan bisa aja kepleset. Nah kayak gitu kita kan menginternalisasinya kalau lagi kita kita aware, sadar gitu kan kita bisa menginternalisasikan kayak gitu. Tapi kalau pikiran kita lagi kacau kan enggak. Nah, misal atau sederhananya yang paling mudah. Mungkin teman-teman punya teman dekat ya, punya teman dekat tapi lama balas WA. Pikiran spontannya langsung, oh dia selingkuh. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita internalisasikan lagi, kita analisis lagi, kita lihat,
Ben- bener nggak dia senang? Belum tentu kan. Sehingga apa perilaku yang nampak yang muncul jadi keributan, jadi salah paham. Padahal kan belum tentu kayak gitu. Nah, ini yang kita pikiran-pikiran spontan yang mungkin ranahnya itu mengarah ke hal negatif yang merendahkan istilahnya mempengaruhi perasaan kita itu yang mau kita ubah. Tapi gimana Bu? Kita tahu kita harus tracking. Kita harus tracking. Kalau kita tracking kita tahu kan. Kita internalisasikan, kemudian nanti akan kita sadari dengan praktik meditasi. Benar nggak sih apa yang aku pikirkan itu? Oh iya ya belum tentu sebenarnya. Mungkin dia sedang ada aktivitas lain sehingga dia tidak membalas segera misalnya kayak gitu ya. Itu sih. Dak, Terima kasih, Bu. ya, ya. Itu tadi ya. Kalau bisa setiap hari, tapi nanti disesuaikan dengan kesanggupan teman-teman. Gimana? Dan jangan lupa ditulis tangan. Itu wajib ditulis tangan. Tapi saya kayaknya masih kesulitan, Bu, kalau tracking satu-satu kayak gini karena butuh mikir. Oh ya udah, teman-teman tuliskan dalam bentuk cerita aja. Nah, boleh juga tulis kalau masih kesulitan dari kolom-kolom ini, nanti tuliskan dalam bentuk cerita, ya. Cerita cerita, nanti kita ketemu, kita akan uraikan satu-satu. Nah, setelah kita uraikan, nanti kita akan internalisasikan dalam bentuk meditasi. Ya, dalam bentuk meditasi akan kita masukkan dalam bentuk meditasi, sehingga nanti kita akan melihat bagaimana reaksi tubuh kita. Ya, gitu. Dari Leli, ada tanggapan, Le? Tidak ada, Bu. Oke, cukup ya. Jadi, paham ya untuk Cukup sesi jelas. ini? Oke. Viko, sudah cukup jelas ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Hilda tadi juga. Oke, gitu ya, teman-teman. Poinnya sesi kedua ini nggak begitu banyak ya, karena Ibu tidak memberikan bahan materi yang terlalu banyak, tidak. Ya, tapi kita coba aplikasikan. Ya, jadi kita mencoba, oh gini ya caranya. Ini caranya sederhana, tapi ada dampak yang teman-teman bisa rasakan. Itu harapannya. Ya, nah ini coba di screenshot, Ibu coba screenshot ya. Oke. Nah, nanti akan Ibu share juga ke grup ya berkaitan dengan tugas ini. Karena waktu sudah menunjukkan 16.40 ya. Mungkin kita akhiri dulu ya untuk sesi kedua kali ini. Kita akan ketemu lagi di sesi ketiga ya. Sesi ketiga hari Sabtu. Bu harapkan mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung ya secara offline karena ini poinnya meditasi ya. Ada poin meditasi. Nggak lama-lama kok. Kalau cepet cepet kumpulnya kemarin aja cuma 1 jam ya. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa dan Risah juga bisa bergabung nantinya ya. Kita memang di kelompok ini ternyata banyak yang apa namanya yang mengundurkan diri kemarin. Jadi di kelompok ini pesertanya agak sedikit dan di kelompok yang satunya ya lumayan ya memenuhi ya ada 6. Nggak apa-apa. Yang penting nanti teman-teman kalau ada yang mau mau ditanyakan itu lebih bisa intens. Gitu ya. Oke. Oke, minta. Oke, itu aja deh. Ya, nanti Bu screenshot aja. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya, Leli, Hilda, dan Viko. Kita ketemu lagi di hari Sabtu. Ibu tutup ya kegiatan sesi kedua kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, teman-teman, Leli. Bye, teman-teman. Ya, Assalamualaikum. Ibu Liv ya.